Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat malam wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya dalam sesi diseminasi pada malam hari ini. Alhamdulillah juga kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk terus mengasah kemampuan, meningkatkan kompetensi demi meningkatkan profesionalitas kita sebagai pendidik, guru di sekolah kita. Nah, baik Bapak Ibu, sehubungan dengan undangan Zoom meeting yang telah di-share tadi siang, pada kesempatan hari ini perkenalkan saya sebagai moderator ingin menyampaikan tujuan dari pelaksanaan kegiatan Zoom meeting pada malam hari ini. Jadi acara pokoknya seperti undangan kami yang sampaikan adalah diseminasi terkait dengan budaya positif, di mana nanti dalam sesi ini Ibu Titi Siswiati SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 8 akan menyampaikan aksi nyata, menyampaikan, mendiseminasikan terkait dengan budaya positif. Nah, dalam webinar kita pada malam hari ini, diskusi kita malam hari ini nanti akan dibagi menjadi 2 sesi. Pertama nanti akan Bu Titi Siswiati akan menyampaikan paparan terkait dengan budaya positif. Ya, memang budaya positif ini sebagai salah satu dari materi yang ada di dalam pendidikan guru penggerak. Seperti apa? Nanti itu yang pertama paparannya, kemudian dilanjutkan dengan yang kedua nanti adalah sesi diskusi tanya jawab yang mungkin dari Bapak Ibu guru yang ada di dalam forum ini nanti ada yang ingin disampaikan nanti bisa ditindaklanjuti lebih lanjut. Nah, kemudian mari kita buka Bapak Ibu kegiatan malam ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk berikutnya langsung saja kepada Ibu Titi Siswiati untuk menyampaikan paparan terkait dengan budaya positif di kurikulum Merdeka. Monggo Ibu Titi Siswiati, untuk waktu kami berikan sekitar 45 menit untuk menyampaikan paparannya, kemudian 15 menit berikutnya itu adalah nanti tanya jawab. Monggo Bu Titi. Ya, terima kasih Pak Bambang atas waktu yang diberikan. Sebelum saya memaparkan pengetahuan saya tentang budaya positif, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah hadir dalam sesi berbagi ini, memenuhi undangan saya. Mohon maaf sebelumnya kenapa saya mengadakan sesi berbagi ini secara webinar, karena saya tahu di SMA kita, di sekolah kita dalam keadaan repot sekali, dan due date atau batas waktu dari tugas yang harus saya laksanakan ini nanti adalah di tanggal 28. Jadi nanti kalau menunggu tatap muka, jadi saya kira nanti terlalu mepet waktunya ngaten. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, ini saya adakan secara webinar atau online karena alasan tersebut. Sebelumnya saya ucapkan Sugeng Dalu Ibu yang telah berkenan hadir di sesi menika. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dari panjenengan dan juga teman-teman Bapak Ibu guru yang lain. Sebelum saya share screen, mohon izin. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan, nanti silahkan raise hand, atau nanti bisa, kalau tidak bertanya lewat raise hand, bisa ditulis lewat chat ngaten. Jadi bisa keduanya. Bisa dimulai nggih Bapak Ibu? Bisa. Izin Bisa. share Siap. screen dulu.
Sampun terlihat, J? Sudah, Bu? Nggih. Bapak Ibu yang berbahagia, pada malam hari ini saya akan berbagi dengan panjenengan terkait dengan tugas saya pula berkaitan dengan kegiatan saya dalam pendidikan guru penggerak, yaitu aksi nyata untuk modul 1.4, yaitu tugas saya harus mengimbaskan atau melaksanakan diseminasi terhadap budaya positif yang ada di sekolah. Jadi tugas saya ini harus memberikan pemahaman dan juga pengalaman kepada panjenengan, berbagi ngaten terkait dengan budaya-budaya positif yang seharusnya kita laksanakan di sekolah. Ngaten. Jadi kita nanti akan berbagi tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan kelas, dan ada segitiga restitusi. Jadi ini ada beberapa hal yang sebenarnya ini juga sangat baru bagi saya, dan untuk penerapannya tentunya belum maksimal. Jadi kemarin saya sudah mencoba beberapa kasus ngaten, cuman ya belum maksimal betul. Kita mulai dari belajar dengan paradigma baru. Belajar dengan paradigma baru yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka ini lebih terkenal dengan pembelajaran diferensiasi, yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan fase perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuannya adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Seperti yang kita tahu, profil pelajar Pancasila itu kalau zaman kurikulum 13 itu adalah penanaman atau penumbuhan karakter. Nah, apa saja yang termasuk dalam profil pelajar Pancasila? Ini ada 6, Bapak Ibu. Profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ini yang harus kita tanamkan pada anak didik kita. Kemudian belajar dengan paradigma baru berkaitan dengan teori kontrol, Bapak Ibu. Jadi beberapa teori kontrol yang akan kita kenalkan atau yang akan kita jelaskan nanti. Nah, ini bertujuan untuk meluruskan beberapa miskonsepsi atau pemikiran-pemikiran yang selama ini tumbuh di keseharian kita. Di antaranya adalah ilusi bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Jadi sebenarnya kita itu murid itu tidak bisa dikontrol kalau mereka tidak ada kemauan untuk dikontrol, Bapak Ibu. Jadi mengontrol murid itu sebenarnya adalah pekerjaan yang susah karena kalau dalam dirinya itu tidak ada kemauan untuk diarahkan. Kemudian teori kontrol juga dipergunakan untuk meluruskan ilusi bahwa semua penguatan positif
itu efektif dan bermanfaat. Kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi selama ini kita mungkin ada yang berpersepsi bahwasannya menumbuhkan rasa bersalah anak itu akan menghasilkan atau membuat anak menjadi lebih baik atau menjadi jera begitu. Kemudian meluruskan miskonsepsi kita bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita sebagai guru ini memang tidak bisa memaksa Bapak Ibu ya. Jadi seperti yang diinginkan dalam filosofi belajar Ki Hajar Dewantoro, bahwasanya kita ini sebagai guru tugasnya adalah menuntun anak menuju kepada kodrat alam dan kodrat zamannya. Tugas kita hanya menguatkan mana yang baik dan mana yang buruk. Sementara pilihan itu ada di murid. Kemudian bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma lama menuju paradigma yang baru? Paradigma yang lama itu kita kenal dengan paradigma stimulus respon. Menuju ke paradigma yang baru, yaitu pendekatan dengan teori kontrol. Nah, ini Bapak Ibu perbedaan dari stimulus respon menuju ke paradigma teori kontrol. Yaitu yang pertama berkaitan dengan realitas kebutuhan. Jadi kalau paradigma yang dulu realitas kebutuhan itu kita anggap sama. Namun kenyataannya realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda. Jadi setiap murid itu adalah makhluk atau manusia yang unik Bapak Ibu dengan kebutuhan dan keinginan serta cara belajar yang berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Namun pada kenyataannya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ketika mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, maka kalau di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kita sebut kita tidak bisa memaksa tadi, Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa memaksa orang harus berpandangan seperti apa yang kita pandang atau sudut pandang orang itu tidak sama dengan apa yang kita pikirkan. Ngaten. Di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap perilaku murid, yang kita bahas di sini adalah murid, setiap perilaku murid itu pasti ada tujuannya. Yaitu tujuannya adalah memenuhi semua kebutuhannya. Nah, kebutuhannya itu seperti apa? Nanti ada di belakang. Orang lain bisa mengontrol saya. Namun, kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, namun kalau di paradigma sekarang, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kenyataannya memang demikian, Bapak Ibu. Di paradigma yang lama, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau kita membujuk kemudian gagal, maka akhirnya kita memaksa. Kalau di teori kontrol atau teori paradigma sekarang terbaru itu kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi berkolaborasi antara siapa saja yang memiliki masalah sehingga terbentuk pilihan-pilihan baru dari solusi yang berasal dari masalah tersebut. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Kalau zaman dulu itu kita harus menang
siapa yang menang dan siapa yang kalah. Kalau di teori kontrol, model berpikirnya adalah menang, menang, dan menang. Lanjut. Kita lanjut ke disiplin positif, Bapak Ibu, yang akan kita kenalkan. Disiplin positif dalam keseharian dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan tidak nyamanan. Jadi dengan ketidaknyamanan. Kalau kita berbicara tentang disiplin, itu pasti berkaitan dengan kalau tidak disiplin maka nanti hukumannya apa. Nah, seperti itu. Jadi membuat orang lain tidak nyaman. Kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah membantu murid untuk memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi di kurikulum Merdeka utamanya, di pendidik itu dituntut untuk menumbuhkan motivasi siswa yang berasal dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Nah, seperti apa motivasi intrinsik? Tentunya adalah motivasi-motivasi yang berasal dari dalam pikirannya. Jadi apa saja yang mereka butuhkan. Bahwasannya semua kegiatan-kegiatan itu adalah merupakan kebutuhan mereka, bukan karena ingin mendapatkan sesuatu yang dipandang atau dari orang lain. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Jadi disiplin positif itu arahnya adalah membimbing siswa melakukan tindakan-tindakan yang motivasinya dari dirinya sendiri, bukan karena mendapatkan penghargaan atau reward, atau diancam, atau bahkan karena tidak ingin dihukum, seperti itu. Lanjut. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, jadi setiap tindakan siswa apapun itu dasarnya adalah karena ingin memenuhi kebutuhannya. Nah, kebutuhan dasar manusia utamanya ya, itu ada 5 Bapak Ibu. Jadi pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Ini misalkan kebutuhan untuk makan, minum. Nah, seperti itu. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi setiap manusia, setiap murid pasti ingin merasa disayangi dan ingin merasa dimanusiakan di dalam kelas utamanya atau di sekolah. Kemudian kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Jadi siswa itu merasa dia dianggap mampu, begitu. Kemudian kebutuhan akan kebebasan berekspresi, kebebasan untuk mengajukan pendapat, dan yang lain-lain. Kemudian kesenangan, kebutuhan yang kelima, kesenangan. Kesenangan ini berkaitan dengan apa yang mereka inginkan. Nah, berkaitan dengan motivasi, ya tadi jadi
guru itu bertujuan untuk menumbuhkan motivasi intrinsik siswa. Motivasi perilaku manusia merupakan dorongan baik dari dalam maupun dari luar diri yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, biasanya motivasi perilaku manusia ini dibedakan atas 3 hal. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, ini merupakan masih motivasi ekstrinsik, karena hukuman berarti dari orang lain motivasinya. Terus yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan hadiah, misalkan. Nah, ini juga masih motivasi ekstrinsik sifatnya. Dan kebanyakan selama ini yang saya laksanakan di kelas ya masih seperti ini, Bapak Ibu. Jadi agar anak bahagia, agar anak senang belajar, itu biasanya dikasih hadiah-hadiah. Meskipun itu hadiahnya berupa nilai, jadi ya seperti itu. Jadi kalau nanti misalkan kita mengasih hadiah berupa nilai, itu pun juga masih motivasi ekstrinsik, Bapak Ibu. Terus yang ketiga, motivasinya ingin menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya, dan ini merupakan motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Contohnya misalkan seperti ini. Kenapa saya harus mencuci tangan? Nah, kalau dia anaknya itu motivasinya ekstrinsik, itu pasti pikirannya karena kalau tidak cuci tangan maka nanti ada kesepakatan kelas tentang cuci tangan, misalkan seperti itu. Jadi nanti kalau tidak cuci tangan tidak boleh masuk kelas dulu. Nah, itu ekstrinsik. Namun kalau motivasinya dari diri sendiri, nah itu berkaitan dengan keselamatan dirinya, Bapak Ibu. Jadi kenapa saya harus cuci tangan sebelum masuk kelas? Itu karena manfaatnya adalah bagi saya sendiri, yaitu agar penyakit tidak masuk dalam tubuh saya. Dan itu. Nah, berkaitan dengan disiplin, nah konsep disiplin ini nanti ada 2, Bapak Ibu, konsep disiplin dengan identitas gagal dan konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Apa ciri-ciri dari konsep disiplin dengan identitas gagal? Ini biasanya adalah yang berasal dari motivasi ekstrinsik itu tadi. Contohnya adalah memberi hukuman dan penghargaan. Memberi hukuman itu nanti akan mengakibatkan atau menimbulkan rasa sakit atau menyakitkan, tidak nyaman pada murid. Anak merasa sakit hati dan seterusnya. Kemudian murid merasa takut. Ciri-cirinya hukuman seperti itu. Memaksa, ada kata-kata memaksanya. Kemudian murid cenderung akan menyembunyikan kesalahannya, karena nanti kalau bersalah dihukum, maka rata-rata murid akan menyembunyikan kesalahannya, tidak berkata jujur dan seterusnya. Kemudian murid juga akan menjadi rendah diri, Bapak Ibu, karena biasanya hukuman itu tidak mau tahu apa keinginan siswa atau apa yang terjadi pada dirinya. Wes, pokoknya kamu terlambat sekolah, maka sana lari lapangan 10 kali. Nah, seperti itu. Padahal kita harus tahu kenapa si anak ini kok terlambat, ada apa,
sebelum datang ke sekolah ini proses apa yang dia lalui kita harus tahu, Bapak Ibu. Terus penghargaan itu ternyata tidak efektif, Bapak Ibu. Kenapa tidak efektif? Karena merusak hubungan. Jadi nanti ada anak yang tidak mendapatkan penghargaan, maka akan timbul sifat iri. Mematikan kreativitas. Jadi biasanya anak-anak yang tidak mendapatkan penghargaan, kalau dia ingin memacu dirinya, maka biasanya akan menjadi lebih baik daripada mereka yang mendapatkan penghargaan. Terus menghukum dengan sistem ranking. Jadi kenapa sistem ranking itu ditiadakan baik di K13 ataupun di kurikulum Merdeka, itu karena sebenarnya memberikan ranking itu adalah suatu hukuman bagi siswa, Bapak Ibu. Bagi mereka yang tidak mendapatkan ranking baik, tentu saja dia akan merasa minder, berkecil hati, seperti itu. Penghargaan juga dapat merampas hak menghargai diri sendiri. Jadi, seharusnya dia merasa dirinya bisa tanpa penghargaan, namun karena penghargaan dia tidak merasa demikian, Bapak Ibu. Konsep disiplin yang kedua yaitu konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini biasanya cirinya adalah motivasinya adalah berasal dari motivasi intrinsik. Contohnya atau perlakuannya ada sistem konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi ada penguatan jangka pendek. Jadi konsekuensi ini harus perlu kita monitoring berkelanjutan, Bapak Ibu, karena konsekuensi ini pun anak-anak kalau sudah jenuh, nah biasanya ini juga akan kembali lagi ke semula, ke kesalahan semula. Kemudian stimulus respon. Jadi kalau kita tidak memantau secara berkala, maka respon yang ditimbulkannya juga tidak efektif. Artinya kita harus selalu mengingatkan, dan mengingatkan. Murid menghargai peraturan. Jadi karena konsekuensi ini dibangun dari suatu kesepakatan, jadi ada semacam rasa menghargai peraturan. Terus kehilangan waktu merenungi kesalahan. Di konsekuensi ini biasanya karena dia sudah tahu konsekuensinya, maka dia tidak bisa merenungi. Harusnya ini tuh tindakan saya ini yang saya lakukan ini jika konsekuensinya tidak ada, apakah masih saya lakukan atau tidak, begitu Bapak Ibu. Gimana nggih menjelaskannya? Jadi karena tidak penguatannya harus selalu kita ingatkan, maka anak-anak itu tidak bisa merenungi apakah ini nanti harusnya seperti ini ataukah yang lain, ataukah pripun nggih. Ngaten niku. Nah, yang terbaru dari konsep disiplin itu adalah restitusi, Bapak Ibu. Jadi ini juga baru sekali bagi saya. Nah, restitusi itu seperti apa? Nanti di belakang akan saya jelaskan. Di dalam restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi nanti tahapan-tahapan restitusi itu nanti akan menumbuhkan sifat atau sikap bertanggung jawab atas perilakunya masing-masing. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghargai dirinya dan orang lain. Ada teori kontrol di sana, yaitu dirinya sendiri yang memegang kontrol.
dan murid lebih bersemangat memperbaiki dirinya. Ini nanti lebih jauh di belakang ada Bapak Ibu, kenapa kok ada pemecahan masalah, ada menghargai diri dan orang lain, serta bersemangat memperbaiki diri, karena di dalam restitusi itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Kita lanjut. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan budaya positif pada murid. Apa itu yang dimaksud dengan restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan rasa tanggung jawab, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu makna atau pengertian dari restitusi. Nah, ciri-ciri dari restitusi saat siswa melakukan kesalahan, yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi lebih kepada solusi atas kesalahan yang mereka lakukan. Memperbaiki hubungan, ada tawaran, bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasar dari tindakannya. Kemudian fokus pada solusi perbaikan diri. Nah, ini Bapak Ibu contoh dari beberapa kasus siswa yang tidak mengerjakan tugas. Kalau berupa posisi kontrolnya adalah hukuman, ya posisi kontrolnya sebagai hukuman, guru itu menghukum, maka guru itu akan memerintah siswa hormat bendera selama 10 menit. Nah, jadi kemudian guru marah dan guru merasa takut. Tidak ada kaitannya Bapak Ibu antara siswa yang tidak mengerjakan tugas dengan menghormat bendera. Ya. Harusnya konsekuensi atau hukuman atau aturan itu ada sinkronisasinya. Kalau siswa tidak mengerjakan tugas, maka konsekuensinya itu harus berkaitan dengan tugas itu, bukan menghormat bendera. Nah, misalkan terlambat sekolah, maka hukumannya tidak berlari di lapangan 10 kali, karena itu tidak ada kaitannya, Bapak Ibu. Nah, terus yang berkaitan contohnya apa? Yang berkaitan misalkan kalau dia terlambat 10 menit, maka ketika nanti dia istirahat, maka dia harus mengganti waktunya tadi 10 menit sama dengan mempelajari pelajaran yang dia tinggalkan selama 10 menit itu. Jadi harus ada sinkronnya antara kesalahan siswa dengan konsekuensinya. Seperti itu. Jadi konsekuensi murid diperintah mengerjakan tugas. Nah, ini ada kesinambungannya, ada hubungannya. Berkaitan dengan tugas, ini juga tugas. Kalau ini kesalahannya tidak mengerjakan tugas, kemudian suruh hormat bendera, tidak ada kaitannya Bapak Ibu. Nah, kalau menurut atau dengan kontrol restitusi, ya, guru akan menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kalau zaman dulu kesepakatan kelas Bapak Ibu. Kalau sekarang lebih dikenal dengan keyakinan kelas. Jadi kalau tidak, mohon maaf Bapak Ibu ada gangguan. Jadi siswa yang tidak mengerjakan tugas itu ditanya keyakinan kelas yang mana yang tidak dia taati, ngaten.
keyakinan kelas yang mana yang belum dia kerjakan. Terus, dan membantu siswa menemukan permasalahannya. Jadi kalau mengapa kamu tidak mengerjakan tugas, apa penyebabnya tadi malam, kenapa, misalkan seperti itu. Nah, guru terbuka, siswa terjaga harga dirinya dan menghormati orang lain. Jadi di sana ada semacam tanya jawab yang personal, ngatain Bapak Ibu. Jangan sampai ada di depan umum. Karena menasehati anak di depan umum itu juga salah satu bentuk hukuman, Bapak Ibu. Jadi seperti mempermalukan anak di depan orang lain. Siswa dituntut untuk menemukan solusi. Siswa dituntut untuk menemukan solusi dari apa yang ia lakukan. Nah, ini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol yang biasanya dilakukan oleh Bapak Ibu guru, termasuk saya. Nah, nanti mohon dicermati, kita ini nanti ada di posisi nomor berapa. Ada di posisi yang mana. Nah, posisi kontrol pada guru ini ada 5, Bapak Ibu. Ada posisi penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, ada posisi teman, ada posisi pemantau, dan ada posisi manajer. Posisi penghukum biasanya selalu ditandai dengan kata-kata selalu saja kamu, mesti kowe, kok kowe neh. Nah, seperti itu. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Misalkan siswa tidak memakai atribut sekolah, biasanya kata-kata yang kita lontarkan adalah seperti ini. Dan bernada keras tanpa ingin tahu apa penyebab dari kesalahan anak tersebut. Posisi pembuat rasa bersalah, ini sebentar. Masih di mute, Bu Titi? Ya, suaranya masih di mute. Nah, dinyalakan dulu mic-nya. Saya ulangi Bapak Ibu, pembuat rasa bersalah ini biasanya menggali rasa bersalah pada siswa. Dengan berkata berapa kali Bu Guru sudah memberitahu, masa kamu tidak kasihan dengan Bu Guru, selalu mengingatkan, selalu dan selalu seperti ini. Nah, kata-katanya biasanya seperti itu Bapak Ibu. Coba ingat bagaimana orang tuamu memperjuangkan kamu agar sekolah. Di sana orang tuamu di sawah berpanas-panasan dan seterusnya. Seperti itu. Terus posisi kontrol yang ketiga, ada posisi sebagai teman. Nah, biasanya ini kata-katanya adalah kata-kata yang menyejukkan. Ya. Ayolah yang tertib, buat ibu gurumu ini bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu bersalah. Seperti itu. Jadi layaknya seperti teman dan memperlakukan mereka seperti tidak bersalah. Nah, itu. Terus yang keempat ada posisi pemantau. Di sini sudah ada konsekuensinya. Jadi Bapak Ibu, semua anak sudah tahu konsekuensinya. Kalau dia bersalah ini, maka konsekuensi apa yang akan mereka dapatkan. Biasanya kata-katanya seperti ini, peraturannya apa yang telah kamu lakukan,
konsekuensi dari yang kamu lakukan itu apa? Kamu masih ingat kan? Seperti itu. Jadi ada kesepakatan. Murid-murid tahu apa kalau dia bertindak seperti ini, maka nanti konsekuensinya apa. Itu posisi pemantau. Terus kalau posisi manajer, nah di sini guru lebih bisa memanage keadaan, Bapak Ibu, mengontrol kondisi. Jadi di sana kata-katanya bisa seperti ini, apakah kamu tahu kesalahanmu, lalu apa yang menyebabkan kamu melakukan itu, bagaimana kamu akan memperbaikinya. Jadi ada tanya jawab mendalam di sana. Jadi kita jadi tahu apa yang menjadi kendala dari siswa, dari murid, dan bagaimana memperbaiki keadaan itu. Kemudian keyakinan kelas, Bapak Ibu. Jadi di dalam budaya positif ini memang salah satu yang jadi produknya itu adalah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini diadakan adalah untuk menjadi rule atau garis di mana siswa itu, sebentar Bapak Ibu. Sedikit kesalahan Bapak Ibu, jadi anak saya ini, mohon maaf. Dilanjutkan. Jadi sekali lagi, keyakinan kelas ini menjadi salah satu produk dari disiplin positif atau budaya positif, Bapak Ibu. Keyakinan kelas ini disusun, mengapa keyakinan kelas disusun, kenapa tidak peraturan kelas, ya. Jadi keyakinan kelas disusun karena memenuhi kebutuhan siswa, Bapak Ibu, yang didasarkan atas motivasi intrinsik. Jadi misalkan adanya peraturan memakai helm saat berkendara motor. Kalau ini motivasinya adalah dari ekstrinsik, itu alasannya mungkin karena tidak ingin ditilang. Seperti itu. Tapi kalau motivasinya dari motivasi intrinsik, maka anak ini akan berpikir, kenapa saya harus memakai helm? Karena ini demi keselamatan mereka sendiri. Seperti itu. Jadi keyakinan kelas ini disusun untuk memenuhi kebutuhan dari siswa sendiri, namun tumbuhnya itu dari dirinya sendiri, ngaten. Nah, kegiatan membuat keyakinan kelas ini sebaiknya dilaksanakan bersama-sama Bapak Ibu. Jadi guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Bisa dimulai dari diskusi tentang peraturan, jadi fokuskan pembahasannya pada motivasi dan tujuan yang berkaitan dengan nilai kebaikan aturan itu diadakan. Kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Temuan terkait motivasi dan tujuan nilai kebaikan tadi disepakati sebagai keyakinan bersama. Jadi semua keyakinan-keyakinan tentang nilai kebaikan itu nanti harus disepakati bersama. Berasal dari anak dan disepakati seluruh kelas. Kemudian mendesain dan menempelkannya di kelas untuk nantinya digunakan sebagai keyakinan kelas. Nah, kegiatan membuat keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan dan lebih rinci dan konkret. Jadi bahasanya atau redaksinya adalah yang lebih abstrak.
berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Contohnya pernyataan universal ini seperti ini. Jangan terlambat. Maka pernyataan yang universal itu biasanya datang tepat waktu. Nah, seperti itu. Terus pernyataan dibuat dalam bentuk positif. Jadi jangan kata-kata yang negatif. Jangan, tidak boleh. Nah, itu no, itu kan negatif. Jadi usahakan redaksinya adalah redaksi yang dalam bentuk positif. Sedikit saja agar mudah diingat dan dipahami. Misalkan 5 atau maksimal 10, jangan sampai 30, 50. Jadi anak-anak sulit untuk mengingatnya. Disesuaikan dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan. Jadi keyakinan kelasnya ini berdasarkan kebutuhan kelas tersebut. Langkah berikutnya meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi setiap keyakinan kelas ini seperti halnya konsekuensi Bapak Ibu. Jadi harus kita evaluasi secara berkala. Kemudian semua warga kelas ikut saat membuat dan tanpa paksaan. Semua kesepakatan tadi itu berasal dari siswa yang tidak dipaksa. Jadi Bapak Ibu guru hanya mengarahkan. Ketika nanti membuat keyakinan kelas, ini biarkan semua ide-ide itu berasal dari siswa sendiri. Nah, ini adalah contoh keyakinan atau kesepakatan kelas yang bisa kita adopsi, Bapak Ibu. Masuk kelas tepat waktu, mendengarkan penjelasan guru, menjaga kelas tetap bersih dan rapi. Jadi kata-kata atau redaksinya ini adalah bersifat universal, umum. Bicara yang sopan dan baik, dan seterusnya. Nah, mengulang segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi restitusi tadi adalah langkah-langkah di mana siswa dapat mencari solusi atas masalahnya dari dirinya sendiri. Langkah yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini dari identitas gagal menjadi identitas yang sukses. Dari ekstrinsik menuju ke motivasi intrinsik. Menstabilkan identitas ini biasanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi bisa seperti itu Bapak Ibu. Jadi setiap orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Bu Guru juga begitu, pernah melakukan kesalahan. Namun di sini Bu Titi tidak akan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi lebih fokus pada solusi atas masalah yang kamu hadapi. Nah, itu menstabilkan identitas Bapak Ibu. Kemudian langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi setiap kesalahan siswa itu pasti awalnya adalah kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi Bapak Ibu. Jadi 5 kebutuhan tadi pasti ada yang tidak terpenuhi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, entah itu karena dia di rumah tidak ada yang membangunkan atau bagaimana, misalkan dia terlambat. Terus yang ketiga, langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan kelas yang mana yang telah disepakati namun belum mereka laksanakan atau belum dilakukan. Jadi kalau misalkan terlambat ya berarti keyakinan kelas yang belum dilaksanakan berarti datang tepat waktu atau disiplin waktu. Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa?
Berarti dari kesalahan itu kita bisa menanyakan, kamu yakin bahwasanya disiplin atau tepat waktu itu adalah sikap yang nanti sangat kamu perlukan dalam kehidupanmu ke depan? Kalau kamu yakin, maka apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu itu? Nah, itu menanyakan keyakinan, Bapak Ibu. Tuh. Nah, ini contoh-contoh kata-kata yang bisa kita ajukan dalam segitiga restitusi. Kalau menstabilkan identitas, ya ini bisa, kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan ini, kita bisa menyelesaikan ini, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi lebih tertarik mencari solusi dari permasalahan ini. Kalau validasi tindakan salah murid, ini padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Itu redaksi kata-kata yang bisa kita ajukan ketika murid-murid kita melakukan kesalahan, Bapak Ibu. Kemudian kalau menanyakan keyakinan, ini bisa apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Tuh. Sebagai penutup, ini saya ambil kata-kata dari Standar Nasional Pendidikan, Bapak Ibu. Dalam melaksanakan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang tinggi, di mana guru mampu merefleksi apa posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini kata-kata penutup yang saya kutip dari Standar Nasional Pendidikan, Bapak Ibu. Demikian pemaparan dari saya. Pak Bambang, monggo saya kembalikan waktu ke panjenengan. Terima kasih Bapak Ibu, Bu Titi Siswati yang telah memaparkan terkait dengan budaya positif ya. Selama kurang lebih 40 menit paparan tadi sangat menarik ya Bapak Ibu untuk disimak. Saya pribadi mengingat kembali ketika kuliah itu dalam mata kuliah belajar dan pembelajaran gitu ya. Itu ada satu teori behavioristik gitu ya. Jadi untuk menguatkan perilaku, membentukkan perilaku itu diberi hadiah, reward. Kemudian untuk menghilangkan perilaku negatif itu diberikan hukuman. Jadi kalau dulu kan kita kembali ke pembelajaran itu ada teori Ivan Pavlov yang menggunakan anjing ya, ketika awalnya anjing itu kalau didekati dikasih makan air liurnya keluar, tapi semakin kita sering maka dia juga sering juga mengeluarkan air liurnya gitu ya. Dan ternyata di era modern ini itu menjadi tidak efektif. Sehingga tadi dalam paparan tadi Ibu Titi Siswati menyampaikan ada solusi baru nih untuk menguatkan perilaku dan menghilangkan perilaku negatif gitu ya, atas dasar tadi teori kontrol. Nah, Bapak Ibu, terima kasih sekali Ibu Titi Siswati. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan karena ini teori baru. Saya yakin juga ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan gitu ya. Nah, ini di kolom chat sudah ada. Ini mungkin kita baca dulu ya di kolom chat ya, Bu Titi. Ya. Oke. Ini kita baca dulu dari Pak Mujianto. Nah, ini Pak Mujianto di kolom chat itu menanyakan, bagi anak dengan kemampuan akademik lebih tinggi, kadang sering menanyakan ranking atau minta dibuatkan ranking. Nah, ini mungkin minta pendapat nih. Biasanya kan anak itu minta. Ini kira-kira bagaimana, Bu? Apa masih boleh dilaksanakan atau tidak sama sekali?
Monggo Bu Titi. Oke. Terima kasih Pak Muji atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang bagus dan kemarin di ruang kolaborasi saya dengan instruktur ini juga ada pernyataan yang sama. Bahwasannya memang di dalam kurikulum sebenarnya dari kurikulum K13 ini kita sudah dilarang Bapak Ibu. Jadi dilarang untuk mencantumkan atau memberikan ranking. Namun ya karena mungkin saya pun juga melaksanakan itu atau melakukan itu jika anak yang tanya saya ranking berapa Bu, nah itu saya buatkan masih di kurikulum K13 itu karena ya memang saya belum tahu. Jadi belum tahu ternyata perankingan itu juga termasuk salah satu hal yang menghukum Bapak Ibu. Jadi menimbulkan motivasi ekstrinsik ngaten. Nah, untuk di kurikulum Merdeka ini tidak diperbolehkan Bapak Ibu. Jadi biarkan itu menjadi rahasia kita. Jadi biarkan anak-anak itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisinya, ngaten. Jangan bangun pikiran yang membuat dia merasa rendah diri, ngaten. Semua anak itu unik, semua murid itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, Bapak Ibu. Itu yang bisa saya jawab, Pak Muji. Ya, gimana Pak Muji mungkin atau teman-teman yang lainnya ingin menyambung karena ini kan sesuatu hal yang baru dan menarik sekali ya. Biasanya di ranking, ini nggak boleh di ranking, ini gimana ini ya. Monggo, Bapak Ibu mungkin ada sesuatu yang mengganjal terkait dengan rankingan ini. Monggo Bapak Ibu. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada berarti kesimpulannya tadi terkait dengan ranking. Ternyata ranking itu, perankingan itu juga menyebabkan justifikasi bahwa si A ini dikira pandai dan ini rendah gitu. Bisa jadi nanti anak-anak yang pandai tapi namun kepandainya tidak di bidang tersebut Bapak Ibu. Jadi di satu sisi mungkin itu bisa menjadi hal yang positif, ternyata bagi anak-anak beberapa yang mungkin tidak dinilai rankingnya bagus, mungkin dia mempunyai keahlian dalam bidang yang lainnya dan itu tidak termasuk dalam rankingan. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak Kemudian ini Bambang. ada, Terima kasih atas penjelasannya yang lebih jelas karena ini saya yakin panjenengan jauh lebih baik dari saya karena selain panjenengan guru penggerak yang sudah lulus dan yang kedua panjenengan berkaitan dengan BK. Ya sama-sama belajar Ibu. Siap. Terus terkait ini Bu, ini ada satu pertanyaan lagi nih. Untuk pemberian hadiah tadi, baik itu pemberian hadiah maupun hukuman, ini tidak boleh sama sekali atau dapat diberikan dengan syarat-syarat tertentu gitu. Kira-kira. Saya Pak Bambang, hukuman ini sebenarnya masih bisa ditolerir asalkan hukumannya itu hukuman yang sesuai dengan kesalahannya tadi, ya, yang nantinya akan menjadi konsekuensi. Jadi hukuman yang sifatnya lurus dengan kesalahannya, maka itu nanti akan menjadi suatu konsekuensi. Contohnya misalkan, kalau itu tadi anak tidak mengerjakan tugas, maka hukumannya adalah mengerjakan tugas tersebut dengan waktu sampai yang ditentukan oleh Bapak Ibu guru. Kan itu selaras. Namun kalau hukumannya tidak sinkron, misalkan tidak mengerjakan tugas, kemudian disuruh hormat bendera, atau lari 10 kali, nah ini tidak diperbolehkan Pak Bambang. Begitu. Iya, terima kasih. Berarti dengan kata lain misalkan ada anak nih ya, ada anak kemudian terlambat nih, terlambat ini jamnya olahraga misalkan. Berarti untuk dihukum lari itu masih sinkron gitu ya, lari kecil gitu. Masih sinkron, seperti itu. karena berkaitan dengan fisik ya. Terima kasih Bu Titi atas jawabannya.
Bapak Ibu mungkin masih ada pertanyaan lagi Bapak Ibu. Waktunya masih berapa menit ini? Masih 3 menit lagi Bapak Ibu, monggo. Sebelum kita simpulkan mungkin. Bu Yuni, Bu Monggo Yuni, Bapak Ibu. Bu Utami, monggo mungkin ada yang mau disampaikan nih dari senior kita, Bu Utami. Monggo atau mungkin ada penguatan-penguatan yang lainnya dari teman-teman. Ada tanggapan atau ada ingin berbagi pengalaman berkaitan dengan budaya positif, Bapak Ibu? Monggo. Ada Bu Nini, monggo. Mbak Dian. Bu Rina mungkin, Bu Rina. Oke, baiklah. Pada kesempatan ini saya ingin menanyakan seperti apa yang disampaikan oleh Bu Titi tadi ketika kita memberikan hukuman ke anak. Sama seperti saya kan sering melaksanakan hukuman itu. Kalau anak salah terlambat saya suruh lari lah. Pada kenyataannya melihat keadaan siswa kita di lapangan, untuk mengontrol anak yang susah diatur, terus cara membuat anak itu merasa bersalah itu seperti apa gitu loh Bu Titi. Jadi di situ tadi panjenengan menjelaskan bahwa cara mengontrol anak itu dikontrol jika susah diarahkan, cara membuatnya menjadi anak itu merasa bersalah bagaimana lah. Saya ingin tahu juga contohnya itu seperti apa. Itu yang ingin saya tanyakan. Oke, monggo langsung Bu Titi, mungkin terkait dengan 5 posisi guru tadi nih. Oke. Bu Rina nyun sewu, ini tadi kan guru itu punya 5 posisi, Bu Rina. Di slide Ada keberapa mungkin disampaikan Bu? Di slide Nggih, keberapa nggih. bisa ditampilkan? Nggih, siap. Nah, Ya. ada 5 posisi kontrol yang biasanya dilaksanakan atau dilakukan oleh guru. Itu ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan manajer. Untuk penyelesaian suatu masalah, Bu Rina, ini membuat anak merasa bersalah, ini pun juga termasuk cara-cara yang tidak efektif, Bu Rina. Ya. Jadi usahakan jangan memakai cara ini. Jadi pembuat rasa bersalah ini hanya akan menumbuhkan anak berkecil hati, merasa bersalah, goro-goro aku, ya Allah, kok aku kayak gini nyapo. Nah, ini motivasinya masih dari motivasi orang lain, tidak berasal dari dirinya sendiri. Jadi sebaiknya jangan pakai cara ini. Nah, cara yang paling efektif itu yang mana? Yang paling efektif adalah cara yang manajer. Jadi di mana manajer ini, kalau penjenengan pengen tahu seperti apa sih membuat anak merasa bersalah, ya seperti itu. Misalkan ada anak yang terlambat, maka kata-kata kita itu begini, Roni, ini kok terlambat to Lele, kok yo nyapo terlambat, padahal Bu Titik lo wis bolak-balik ngomongi ojo terlambat, jangan terlambat. Masuk gak ngesak nih Bu Titik to Le. Nah, ini kan ada menimbulkan rasa bersalah kepada anak ngaten. Nah, ini cara yang tidak efektif, Bu Rina. Cara yang efektif itu adalah dengan cara manajer yang caranya dengan segitiga restitusi tadi, yaitu ada membangkitkan anak. Pertama kali anak ditanya, kenapa kamu terlambat? Pasti kamu ada sesuatu kendala. Ya Bu, saya terlambat karena di rumah tidak ada yang membangunkan, misalkan. Di rumah saya tidak lupa menyetel alarm seperti itu misalkan. Terus, nah kamu tahu nggak kalau ini tuh jamnya berapa, jam berapa misalkan, dan seterusnya. Kemudian kita kuatkan, Bu Rina, Bapak Ibu,
bahwasanya semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi jangan membuat anak itu terpuruk dengan kesalahannya tersebut. Manusiawi semua orang melakukan kesalahan. Namun di sini Bu Titi tidak ingin mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Namun lebih berfokus pada bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu ini. Nah, dari situ caramu bagaimana memperbaiki ini? Apakah dengan apakah dengan cara menyetel alarm? Nah, itu cara-cara itu biarkan anak yang berpikir. Jadi, biarkan anak yang memberikan solusinya sendiri. Bu Rina, kita hanya membimbing bagaimana cara memperbaiki hal ini. Nah, itu. Ngaten. Oke, nggih. Ini berpijak pada itu, saya hanya melihat kenyataan di sekolah kita nggih. Seumpama gini, ketika kita melakukan manajemen atau manajerial tadi sudah berulang-ulang gitu, apakah kita diperkenankan pada akhirnya untuk memberikan hukuman? Itu Bu Titi. Sekali Di kurikulum Merdeka ini loh maksud saya. Sekali lagi hukuman itu Boleh. ada sisi positif, ada sisi negatifnya, Bu Rina. Jadi ketika hukuman itu sinkron dengan apa yang anak lakukan, maka itu diperbolehkan selama sinkron. Kalau tidak sinkron, maka jangan dilaksanakan seperti itu. Oh. Jadi kalau Oke. misalkan dia terlambat, maka hal yang sinkron itu hukuman atau konsekuensi yang sinkron itu seperti apa? Kalau dia terlambat 10 menit, maka dia harus mengganti 10 menit itu dengan kegiatan yang positif. Dengan misalkan dia di pelajaran kimia terlambat 10 menit. Dan saya di 10 menit pertama itu adalah menjelaskan tentang hidrokarbon, katakanlah misalkan. Ya berarti dia harus meluangkan waktu di luar pelajaran, bisa diistirahat atau setelah pulang, itu mempelajari tentang hidrokarbon itu. Nah, itu diperbolehkan. Oke. Berarti anak itu harus mengisi jam terlambatnya tadi dengan cara belajar seperti itu. Tapi oke, nggih. Terima kasih Bu Titi. Sama-sama, Bu Rina. Terima kasih Bu Rina. Pertanyaan dari Bu Rina tadi semakin memantapkan pengetahuan kita hal-hal yang pendalaman terkait dengan budaya positif, di mana hukuman itu tetap bisa diberikan asalkan sinkron dan terkait dengan mata pelajaran atau bidang kita. Jadi begitu. Terus nyun sewu, Bapak Ibu, sekarang namanya tidak hukuman kalau seperti ini ya. Oh, jadi iya. kalau sudah sinkron itu namanya adalah konsekuensi. Konsekuensi namanya. Bukan hukuman. Kalau hukuman kan nanti menakutkan. Wah, nggih terus. Nggih, niki mungkin masih ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Cukup? Atau ada lagi, monggo? Atau sudah bersemangat ini untuk menerapkan sisi-sisi positif dari disiplin positif, kata nggih? Oke. Sepertinya sudah tidak ada nggih? Bumi, selamat malam Bumi. Oke. Sudah tidak ada? Jika sudah tidak ada, apa bisa kita simpulkan, Bu Titi? Nggih, Pak. Nyun sewu. Oh ya, nggih. Silakan disimpulkan. Nanti saya mohon ini Bapak Ibu ada yang memberikan seperti umpan balik atau feedback dari kegiatan yang kita lakukan malam hari ini. Tanggapannya seperti apa proses berjalannya diseminasi saya hari ini, ngaten. Oke, nggih Bapak Ibu, nanti di akhir setelah kami simpulkan atau ada feedback dulu aja Bu dari teman-teman Bu. Nah, nggih ngaten lebih baik. Jadi nanti bisa sebagai evaluasi saya, ngaten. Oh, baik, nggih.
Bapak Ibu, sebelum disimpulkan, kami sebagai moderator menyimpulkan hasil kegiatan pada malam ini. Monggo salah satu dari Bapak Ibu menyampaikan kira-kira apakah yang disampaikan Bu Titi tadi bermanfaat, menambahkan pengetahuan atau ilmu apa yang bisa didapatkan dari kegiatan kita malam ini. Monggo salah satu Bapak Ibu, atau salah dua, salah tiga. Pak Muji mungkin. Bu Dewi Prima, monggo Bu Dewi. Bisa menyampaikan mungkin kebermanfaatan kita dalam kegiatan malam ini. Mic-nya dinyalakan dulu Bu Dewi. Saya izin stop share nggih Bapak Ibu. Oke. Monggo Bapak Ibu, satu Bu Dewi atau Bu Umi. Terima kasih atas kesempatan yang suara saya ada enggak? Ya, ada Bu. Monggo. Iya ya. Terima kasih sebelumnya atas waktu yang telah diberikan dengan adanya kegiatan yang disampaikan oleh pada malam hari ini. Menurut saya itu sangat memberikan apa ya, pengetahuan tambah untuk saya bagaimana memberikan penerapan di disiplin anak tadi, memberikan hukuman, tapi ada restitusi. Sepertinya kurang baik jarian dari Bu Dewi. Restitusi dari olah mungkin dengan kegiatan ini menambah pengetahuan saya besok dan seterusnya itu bisa saya terapkan Bu Titi di pas mengajar nanti di sekolah, begitu. Oke, terima kasih Bu Dewi atas tanggapannya. Ada lagi mungkin? Tanggapan Bu Dewi luar biasa. Bu Dewi sangat bersemangat untuk memulai menerapkan apa yang disampaikan dari Bu Titi tadi. Iya. Terima kasih Bu Dewi. Sama-sama. Bu Tami mungkin, Bu Tami. Bu Tami. Aku pokoknya mengikuti mengikuti anak-anak muda aja. Wah, mantap. Saya hanya saja yang saya doakan ya semoga Bu Titi, Pak Bambang, Pak Joni dan Bapak Ibu guru yang lain ini tim penggerak ini menjadi Bapak Ibu guru yang sukses dunia akhirat. Hanya amin, itu. Amin. Amin. Terima kasih Bu. Ya, karena tinggal 4 semester ini jadi aku ya pokoknya mana yang terbaik gitu aja. Waduh. Luar biasa. Oke. Gimana Bu Titi, apa sudah cukup untuk balikan dari 1 orang, apa perlu tambah lagi 1? Kalau memang ada yang lain, Pak Kiman mungkin? Pak Kiman, monggo Pak Kiman. Monggo, Bapak Ibu yang lainnya atau Pak Kiman atau yang lainnya monggo. Bisa menyampaikan, memberikan feedback yang umpan balik kepada Bu Titi terkait dengan kegiatan kita malam ini. Saya Pak Bambang ya. Monggo Bu Rina. Oke, terima kasih. Saya kira acara malam ini yang disampaikan Bu Titi sangat atau amat sangat membantu saya untuk memahami materi di kurikulum Merdeka, di mana seperti cara-cara memberikan hukuman yang diganti menjadi kesepakatan itu tadi yang pasti
akan kita laksanakan karena kelas 10 ini nanti kita akan mempergunakan kurikulum Merdeka. Mudah-mudahan kita bisa membimbing anak-anak didik kita untuk mengikuti alur yang ada di kurikulum Merdeka ini. Walaupun kalau saya nanti praktek di lapangan, ini mungkin sangat sulit sekali Bu Titi, karena ya melihat kondisi, ya mudah-mudahan berbeda dengan kelas-kelas yang lainnya. Dan di sini sangat saya sangat mendapatkan hal yang baru untuk melakukan proses pembelajaran lebih baik, karena ada kesepakatan kelas, ada 5 langkah sebagai guru pada saat anak mengalami atau anak susah diatur, dan hal-hal yang harus kita laksanakan di kurikulum baru ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk Bu Titi. Terima kasih sekali sudah menyampaikan hal-hal yang sangat baru dan sangat bermanfaat yang terkait dengan kurikulum Merdeka. Sami-sami Bu Rina, terima kasih atas feedback yang diberikan. Bu Dewi kelihatannya mau ini, monggo. Menambahkan. Ini Nggih. pertanyaan. Oh, ada pertanyaan lagi nih. Betul apa-apa nggih. Nggih, siap. Semisal kesepakatannya gini, kalau terlambat baik itu guru, misalnya saya posisikan sebagai wali kelas nggih. Wali kelas, misal kesepakatan ini harus tepat waktu pas pelajaran Gurunya terlambat. saya ya di kelas saya kebetulan. Terus saya menerapkan nek apa tidak untuk menertibkan anak tadi loh Bu. Ya. Ya, Putus-putus Bu Dewi. didenda. Oh, denda. Jika nanti bisa terlambat sebagai guru, saya pun Oh, yeah. Intinya bisa diterima kayaknya pertanyaannya. Jadi konsekuensinya kalau terlambat didenda, termasuk gurunya kalau terlambat juga didenda gitu ya. Apa bisa diterima itu Bu Titi? harap tak terapne ning kelasku. Bagus ini Bu Dewi. Kenapa saya bilang bagus? Karena ini saya pun dulu juga melakukan hal itu, ngaten. Jadi pernah suatu ketika saya pun juga kena batunya juga. Jadi di mana ketika saya terlambat, ya kalau anak terlambat maka dia akan membelikan jajan satu kelas di hari itu. Nah, saya pun pernah karena saya terlambat, jadi saya pun membelikan jajan satu kelas itu pernah juga. Nah, sekali lagi saya ulangi Bu Dewi. Jadi konsekuensi saya tidak bilang lagi hukuman ya. Hukuman itu kesannya menakutkan. Konsekuensi yang kita buat atau yang kita sepakati, ini disepakati loh nggih. Konsekuensi yang kita sepakati itu adalah konsekuensi yang sifatnya ini tadi apa? Sesuai sinkron. Ya, jadi kalau terlambat maka ya berarti dia harus meluangkan waktu sebanyak. Jadi karena terlambat itu berkaitan dengan waktu kan, maka konsekuensinya juga waktu. Nah, kalau terlambat kemudian konsekuensinya uang, ini kan enggak sinkron. Enggak ada kaitannya Bu Dewi, ngaten. Tidak bisa diterima itu Bu Dewi. Nah. Harus berkaitan konsekuensinya, ngaten. Itu yang bisa saya sampaikan Bu Dewi. Jadi konsekuensi itu tetap bisa kita berikan, Pak Ibu. Jadi yang kita sebut hukuman tadi loh, masih bisa ditolerir. Hanya saja harus sinkron sesuai dengan tindakan yang salah dari murid itu. Berarti ngeten nggih,
Zaman dulu itu hukuman. Nek Betul. sakniki kesepakatan. Ngoten nggih. Oke. Konsekuensi yang Konsekuensi. Keyakinan. Oke. Ya, Betul. nggih. Sementara ngoten mawon. Oke, Matur terima suwun kasih. ilmunya. Sami-sami. Nggih, terima kasih. Sudah cukup nggih, Bu Titi? Sampun, nggih, cekap. Sampun, nggih. Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaannya. Izinkan di akhir kesempatan ini kami sebagai moderator untuk menyampaikan kesimpulan dari pertemuan kita terkait dengan paparan diseminasi mengenai budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, yang pertama kami sampaikan bahwa konsep dasar dari budaya positif itu adalah peralihan paradigma. Peralihan paradigma dari teori stimulus respon yang tadi ada penguatan hadiah dan hukuman untuk mengubah perilaku, kemudian itu berpindah menjadi teori kontrol. Di mana di dalam teori kontrol itu Bapak Ibu guru itu mempunyai peran, baik itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang kelima adalah manajer, di mana yang diharapkan adalah kita sebagai manajer. Dan di dalam melaksanakan tugas, setiap perilaku siswa itu pasti mempunyai alasan. Dan 5 kebutuhan dasar itu diantaranya adalah bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jika salah satu saja tidak terpenuhi, maka itu pasti akan menimbulkan perilaku yang menyimpang atau perilaku yang bersalah tadi. Dan di situ bukan hukuman, bukan hadiah, namun di situ ada yang namanya restitusi. Restitusi yang ada 3, yaitu pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Oleh karena itu, didasarkan itu, maka untuk melaksanakan restitusi ini perlu diadakan yang namanya keyakinan kelas. Sebagai pengganti dari kalau dulu itu kesepakatan kelas. Ini menjadi keyakinan kelas. Yang dalam penyusunan keyakinan kelas tadi itu harus dengan kalimat atau kata-kata yang abstrak. Kemudian jelas, penggunaan pernyataan yang universal, kemudian juga termasuk juga kata-kata yang positif. Dan di akhir disampaikan bahwa hukuman itu dirubah menjadi keyakinan, kesepakatan, konsekuensi. Jadi tetap bisa diberikan, namun dalam kata bedanya adalah konsekuensi. Konsekuensi yang itu terkait dan berhubungan langsung atau sejalan dengan bidangnya masing-masing. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Ibu Titi, mungkin ada yang perlu direview dari kesimpulan saya tadi? Saya kira cukup, Pak Bambang, sudah jelas sekali. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Ibu Titi Siswiati yang telah memberikan pengetahuan baru terkait budaya positif, dan atensi teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru yang telah mengikuti dari awal sampai akhir. Saya pribadi sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membawakan kegiatan malam ini. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih Bu Titi, semoga tetap sukses dan kita tunggu diseminasi untuk materi-materi yang lainnya. Siap, Pak Bambang. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akhiri pertemuan ini dengan bacaan alhamdulillah. Amin. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.